Coldplay bisa dibilang adalah salah satu band terbesar dan berpengaruh pada era modern. Setiap album memuat tema yang khas dan menambah gaya-gaya baru seperti campuran elektronika, pop, R&B, klasik, dan rock progresif. Semua bermula ketika Chris Martin dan Johnny Buckland bertemu pertama kali di University College London pada tahun 1996. Walaupun beda jurusan, Johnny kuliah di jurusan matematika dan astronomi, sedangkan Chris Martin menekuni sejarah dunia kuno. Keduanya kemudian menyatu satu sama lain atas nama musik. Mereka kemudian merekrut Guy Berryman sebagai basis dan Will Champion sebagai drummer. Coldplay secara resmi terbentuk pada tahun 1998. Nama band ini sebelumnya adalah Starfish, sebelum akhirnya berganti nama menjadi Coldplay. Chris Martin mengambil nama Coldplay lantaran terinspirasi dari buku puisi ini. Coldplay mulai membangun reputasi mereka dengan melakukan tur kecil-kecilan di klub dan kampus di sekitar London. Pada Februari 1998, Coldplay pertama kali merilis EP berisi 3 lagu yang berjudul Safety. Sebanyak 500 kopi dicetak dan 150 kopi dijual. Sisanya dibagikan ke keluarga, teman, dan perusahaan rekaman. Berlanjut di tahun berikutnya, Chris Martin dan kawan-kawan merilis EP berisi 3 lagu dengan Brothers and Sisters sebagai lagu utama. Pada 1998, mereka menandatangani kontrak dengan label baru, Parlophone, dan tampil di Glastonbury Festival. Has anyone here got our album? Right, flipping you. One person. Nama Coldplay semakin dikenal setelah mereka merilis album Parachute pada tahun 2000. Single Yellow booming hingga menempati nomor 4 di tangga lagu Inggris. Album ini juga membuat Coldplay mendapat penghargaan Grammy pertamanya. Mereka memenangkan kategori untuk album alternatif terbaik. Album kedua mereka, A Rush of Blood to the Head, yang dirilis pada 2002, juga mendapat Grammy dengan kategori yang sama. Sementara single Clocks pada album tersebut memenangkan kategori Records of the Year di Grammy. Coldplay berhasil menyapu bersih tangga lagu di 20 negara dengan album studio ketiga mereka, X and Y, dengan lagu hits Fix You yang dirilis pada 2005. Dengan cepat, X and Y menjadi album terlaris dan terjual 8,3 juta kopi di seluruh dunia. Coldplay memiliki studio sendiri di London Utara. Mereka membeli sebuah toko roti pada tahun 2006 dan mengubahnya menjadi studio yang diberi nama The Bakery. Mereka memutuskan untuk mendapatkan studio untuk membantu mereka lebih fokus berkarya setelah kesuksesan album X and Y. Semakin digemari, Coldplay memulai tur mereka di Amerika Latin pada tahun 2007 saat mengerjakan album keempat mereka, Viva La Vida, Our Dad and All His Friends. Album yang akhirnya dirilis pada Juni 2008 mencatatkan rekor penjualan tercepat dalam sejarah Inggris, bahkan menjadi album terlaris pada tahun tersebut dan memenangkan kategori album terbaik di Grammy. Lagu Viva La Vida memenangkan kategori Song of the Year pada penghargaan tersebut. Chris Martin menjelaskan Viva La Vida sebagai arah baru untuk Coldplay. Perubahan drastis dari 3 album terakhir mereka yang menurutnya sebagai trilogi yang telah mereka rampungkan. Ia mengatakan album itu menampilkan sedikit falsetto karena ia mengutamakan nada suaranya yang lebih rendah. Beberapa lagu seperti Violet Hill berisi riff gitar yang terdistorsi dan nada rendah yang bluesy. Album kelima Coldplay, Mylo Xylo 2, dirilis pada 2011. Album ini menampilkan kolaborasi Coldplay dengan Rihanna dan Brian Eno. Album ini juga sukses dengan menampilkan single hits seperti Paradise dan Every Teardrop is a Waterfall. Uniknya jika menonton langsung konser Coldplay, penonton akan mendapatkan gelang yang diberi nama Xylo Band. Xylo Band adalah gelang LED yang dikendalikan dengan frekuensi radio yang dapat menghasilkan warna-warna yang selaras dengan musik. Alat ini pertama kali digunakan sejak Coldplay Mylo Xylo Tour pada tahun 2012. Gelang ini semakin populer dan sejak saat itu sering digunakan di konser dan tur mereka. Selanjutnya pada 2014, Coldplay merilis Ghost Stories, sebuah album yang menampilkan lirik yang lebih introspektif serta suara yang lebih sederhana daripada karya mereka sebelumnya. Album ini menghasilkan beberapa lagu tenar seperti Magic dan A Sky Full of Stars. Selanjutnya, album studio ketujuh Coldplay, A Head Full of Dreams, dirilis pada 2015. Album ini menampilkan kolaborasi mereka dengan Beyoncé, Noel Gallagher, dan Tove Lo, sekaligus melanjutkan eksperimen band ini dalam musik elektronik. Album ini sukses secara komersial dengan menampilkan single seperti Adventure of a Lifetime dan Hymn for the Weekend. Salah satu momen puncak dalam karir Coldplay adalah penampilan mereka di ajang Super Bowl 50 pada tahun 2016, yang menjadi penampilan mereka dengan penonton terbesar dalam sejarah Super Bowl.
Coldplay memperkenalkan album studio ke-8 mereka dengan cara yang tidak biasa, yakni dengan mengirimkan surat yang diketik kepada penggemar mereka yang beruntung. Setelah menerima surat di postingan tersebut, penggemar turun ke media sosial untuk menanyakan apakah ada orang lain yang juga menerima surat tersebut. Terungkap bahwa album Everyday Life akan terdiri dari 2 bagian yang disebut Sunrise dan Sunset. Surat tersebut mengonfirmasi detail album, termasuk tanggal rilisnya pada 22 November 2019, dan menampilkan tanda tangan anggota band yang ditulis dengan pena emas. Pada tahun 2021, Music of the Spheres dirilis dan menjadi album studio ke-9 Coldplay yang mencapai puncak tangga album di Britania Raya. Pada 26 Desember 2021, Coldplay menyampaikan bahwa mereka akan berhenti membuat musik pada 2025. Setelah itu, mereka berencana hanya akan melakukan tour dan tidak membuat album lagi. Hal ini diungkapkan Chris Martin dalam acara radio BBC. Coldplay telah menerima banyak penghargaan selama karir mereka, termasuk 7 Grammy Awards, 4 Brit Awards, dan berbagai penghargaan musik internasional lainnya. Mereka telah menjual jutaan album di seluruh dunia dan seringkali disebut sebagai salah satu band terbesar dan paling berpengaruh di era modern. Dengan perpaduan suara vokal yang emosional, melodi yang indah, dan lirik yang memikat, Coldplay terus menciptakan musik yang mempengaruhi jutaan pendengar di seluruh dunia. Dalam perjalanannya, mereka telah mengembangkan musikalitas, mengeksplorasi genre musik yang berbeda, dan memberikan pengaruh yang signifikan dalam industri musik. Sebagai salah satu band paling ikonik di era modern, Coldplay terus menarik hati para pendengar dengan karya-karya musik mereka yang memikat. Jika kalian menyukai video ini, like dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Terima kasih.